Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Manda Putri dari kelas E. Saya di sini akan mempresentasikan komunikasi data kesehatan. Di sini ada definisi. Komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan atau stimulus dalam bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak atau nonverbal untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Stimulus atau rangsangan ini dapat berupa suara atau bunyi atau bahasa lain maupun berupa gerakan, tindakan, atau simbol-simbol yang diharapkan dapat dimengerti oleh pihak lain, merespon atau bereaksi sesuai dengan maksud pihak yang memberikan stimulus. Berikut ada definisi komunikasi kesehatan adalah bagian dari komunikasi antar manusia yang memiliki fokus pada bagaimana seseorang individu dalam suatu individu atau masyarakat menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatan. Berikut ada definisi komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih. Sistem komunikasi data dapat dimulai dengan sistem yang sederhana, misalnya menyambungkan komputer yang letaknya berjauhan. Dikembangkan menjadi internet akses, yaitu jaringan yang memungkinkan kita mendapatkan akses informasi yang tersedia pada berbagai macam komputer yang tersambung pada jaringan internet. Berikut ada jenis-jenis komunikasi data kesehatan. Yang pertama, ada jenis komunikasi data terestrial. Data terestrial adalah data yang memakai media kabel sebagai akses, sehingga biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastrukturnya juga lumayan tinggi. Yang kedua ada jenis komunikasi data satelit. Adalah cakupan wilayah akses satelit ini jauh lebih luas dan bisa menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan untuk dibangun infrastruktur terestrial. Akan tetapi, supaya proses komunikasi bisa berlangsung, bisa dikatakan cukup lama. Yang selanjutnya ada manfaat komunikasi data kesehatan. Yang pertama ada data sharing, yaitu menggunakan atau mengakses data pada komputer lain. Yang kedua ada program sharing, menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu dari komputer lain. Yang ketiga ada device sharing, yaitu memungkinkan pengguna komputer lain mengakses piranti tersebut seolah berada di komputer. Yang keempat, hubungan antara perangkat berbeda, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media yang berbeda. Yang kelima ada paperless atau penghematan penggunaan kertas dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya ada manfaat lain dari komunikasi data. Yang pertama ada search sharing, adalah jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Yang kedua ada reliabilitas tinggi, yaitu jaringan ini mendapatkan reliabilitas tinggi dalam memiliki sumber alternatif persediaan. Yang ketiga menghemat uang. Selanjutnya ada model dari komunikasi data kesehatan. Yang pertama ada search. Search adalah sumber untuk membangkitkan data yang ditransmisikan, contohnya PC dan telepon. Yang kedua ada transmitter atau pengiriman, yaitu konversi data ke dalam simbol yang ditransmisikan. Yang ketiga ada transmission system atau sistem transmisi, yaitu pembawa data. Selanjutnya ada receiver atau penerima, mengubah sinyal yang diterima ke dalam bentuk data. Setelah itu ada destination atau tujuan untuk menerima data yang dihasilkan oleh receiver. Nah, ini ada model komunikasi data sederhana. Setelah itu, ada macam-macam transmisi. Macam-macam transmisi ada dua. Yang pertama ada transmisi analog. Transmisi analog adalah cara pentransmisian sinyal-sinyal analog tanpa harus memperhatikan muatannya, apakah berupa data analog atau digital. Berikutnya ada transmisi digital, adalah kebalikannya dari transmisi analog, yaitu cara pentransmisiannya sinyal-sinyal digital dengan memperhatikan muatannya, sedangkan yang analog itu tidak memperhatikan muatannya.
Nah, untuk yang digital itu dicek berupa data digital atau analog. Ini ada juga model dari komunikasi data kesehatan. Berikut ada karakteristik. Yang pertama pengiriman, yang kedua ada akurasi atau memberi data yang akurat. Yang ketiga ada ketetapan waktu, yang keempat ada jitter. Jitter adalah yang mengacu pada variasi waktu kedatangan data. Yang selanjutnya ada bentuk komunikasi data. Bentuk komunikasi data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem komunikasi online dan sistem komunikasi offline. Yang online, data yang dikirimkan melalui terminal dapat langsung diolah oleh pusat komputer. Sedangkan yang sistem komunikasi offline, yaitu pengisian data memiliki fasilitas komunikasi dari suatu lokasi ke pusat pengolahan data. Tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Yang pertama ada efisiensi pengiriman data dalam jumlah besar atau tanpa kesalahan dan ekonomis. Selanjutnya memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jauh atau remote computer use. Selanjutnya ada sistem komunikasi data. Memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografis berlainan dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya mendukung manajemen dalam mengontrol karena memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun tersebar. Setelah itu memungkinkan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Selanjutnya mengurangi waktu untuk pengolahan data, mendapat data langsung dari sumber atau memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat atau online, mempercepat penyebaran informasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.